Sobat Let Me Know Talks. Hari ini aku sudah ditemani oleh kakak cantik nih, seorang digital content dari Hill and Mountain, dan juga social media enthusiast yang concern banget yang membahas tentang mental health. Ini dia Kak Syafa Asrina Lubis. Halo Kak. Halo Aisyah, apa Halo. kabar? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Kak Alhamdulillah. hari ini suasana hatinya? Suasana hatinya lagi aman banget, lagi Mhm, baik mhm, banget belakangan mhm. ini. Palingan ada sedikit keganggu ya belakangan ini karena em, berita saudara-saudara kita di Palestina itu Yes, sangat yes. membuat hati nggak enak sih setiap hari, tapi kita harus tetap spread awareness juga ya, gitu. Kalau boleh tahu aku panggilnya enaknya apa nih? Kak Syafa, Kak Ashrina, Hmm, iya Kak Syafa aja. siapa aja? Mm-mm. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya Kak Syafa. Boleh. Yang aku tahu ini kan Kak Syafa ini memang basicnya adalah psikologi ya. Mm-mm. Nah, mungkin kita buka dulu dengan personalnya Kak Syafa nih. Kita mau tahu dong Mm-mm. kayak sebenarnya siapa nih Syafa Asrina Lubis ini? Kenapa dulu kok bisa milih untuk mendalami psikologi atau mungkin Mm-mm. menyadari bahwa penting loh sebenarnya kesehatan mental itu dan akhirnya memutuskan untuk oke ini kita harus share ke sosial media dan platform yang kakak punya. Oke. Jadi pertamanya aku itu dulu mau masuk psikologi karena yang Mhm, pertama mhm. aku emang dari dulu itu tempat curhat dari teman-teman aku. Jadi teman-teman aku suka Oke, curhat sama aku dan oke, lain-lain. oke. Ah, Dan aku ngerasa kayak semua orang itu cara pikirnya ataupun emosinya, mhm, mhm, kadar emosi, personality, gimana mhm, mereka menangani masalah gitu ya, itu beda-beda mhm. banget. Dan aku interested sama itu. Kenapa sih Oke. orang A bisa mikir kalau A terjadi dia marah, tapi ada juga yang nggak Mhm, marah sih, tapi dia sedih gitu. Dan mhm, mhm. sedih ataupun marahnya itu kadarnya berbeda-beda dan Beda. menurut Ah, aku ah, itu ah. menarik banget untuk Mhm. diketahui gitu kan. Oke. Dan aku akhirnya coba SBMPTN di Psikologi UI dan UI, keterima. yes. Nah, dulu itu awareness tentang mental health pas aku baru masuk itu sekitar tahun 2015 itu belum Belum. terlalu bagus Yes, gitu. yes, yes. Karena mungkin internet juga masih growing, maksudnya Iya. kita dulu Mhm, itu mhm. internetnya belum yang kayak belum ada yang kayak FYP Explore Mhm, gitu ya. mhm, Dulu mhm, kayak mhm. temenan aja di Facebook terus ya Yes. udah gitu Mhm, lewat mhm. situ doang. Mhm. Jadinya kita belum terlalu banyak ngomongin tentang mental health apalagi di Indonesia stigmanya Yes. eh, masih lumayan rendah lah ya. Mhm, mhm, mhm. Stigmanya masih tinggi maksudnya dan pengetahuan tentang mental health masih rendah banget sampai akhirnya around tahun 2017 di saat aku semester 4 aku ingat banget itu Mhm. udah lumayan naik banget tuh Banget, ngomongin aha. tentang mental health. Yes. Alhamdulillah di Indonesia juga makin tinggi minat untuk masuk psikologinya, Mhm, passing grade mhm. di beberapa Bener. kampus juga Kampus, naik yes. terus. Mhm, Dan mhm. psikologi tuh jadi peminatan yang lumayan tinggi lah Tinggi, buat ha. anak-anak SMA gitu ya. Mhm, Dan mhm. aku di situ lumayan makin sadar kalau oh iya nih dulu berarti pas di saat gue baru masuk kampus Mhm, dan mhm. gak terlalu banyak yang ngomongin tentang mental health itu Mhm, adalah karena mhm. emang nggak ada platformnya gitu loh. Maksudnya Yes, yes. karena nggak ada kesadaran yang pertama dipantik dari ngepost apapun, Mhm, jadinya mhm. orang juga enggan untuk Enggak. mencoba baca Mhm. buku atau Mhm, mencoba mhm. untuk tahu lebih banyak gitu. Mhm, Akhirnya ya mhm. udah karena udah sosial media udah mulai ada di Mhm. 2015 tuh sebetulnya udah ada Instagram ya, tapi Instagram belum terlalu Tapi tinggi belum naik gitu ya. naik banget, ah. Belum Mhm. naik-naik banget. Mhm, Akhirnya mhm. aku coba mulai 2017 itu aku coba suka ngomongin tentang mental health tapi di story doang. Oke. Eh, kan Kak Syafa ini mungkin bisa sharing nih tentang pengalamannya berkaitan psikologi karena Mm-mm. aku juga nonton salah satu drakor kemarin tuh Mm-mm. Daily Dose of Of Sunshine. Sunshine, ya Iya, iya ya. gitu. Salah satu drakor yang membahas tentang gangguan psikologi gitu ya dan itu bisa Mm-mm. terjadi sama perawatnya juga dan orang-orang yang Iya. memang berkecimpung di psikologi gitu. Nah, Mm-mm. kalau Kak Syafa sendiri nih aku juga sempat kepoin juga Mm-mm. Instagramnya gitu pernah mengalami depresi mungkin bisa
sharing ke teman-teman kalau misalkan Kak Syafa mau menjawab pertanyaan ini. Boleh banget. Jadi gini, sebetulnya eh, dari dulu itu aku pernah, emang dari SMP aku pernah melewati beberapa challenging times yang ngebuat aku kayak sedih banget. Jadi nggak nafsu makan, terus kayak Yes, yes. nggak bisa tidur, terus habis itu yang kayak bener-bener pokoknya kayak dysfunctional gitu for more than 2 weeks gitu. Dan itu tuh sebetulnya adalah diagnosa awal depresi sebetulnya gitu. Tapi Oke. selama ini aku nganggepnya kayak oh ya udah kalau misalnya sedih ya namanya juga hidup gitu Itu, kan. Terus akhirnya aku belajar psikologi, terus akhirnya aku tahu kan gimana cara diagnosa orang. Walaupun kalau S1 psikologi itu belum terlalu mesti belum terlalu bisa belajar gimana cara mendalam ya. nyembuhinnya, baru tahu karakteristiknya doang. Aku belajar tentang karakteristik beberapa mental illness, terus aku kayak menyadari, oh ternyata gue tuh ada ya bakat depresi gitu loh. Karena kan kesehatan mental itu, psikologi itu bisa secara biologis, secara sosial, dan secara psikologis. Jadi eh, secara kayak bisa genetik juga, bisa Yes, yes, banyak. karena lingkungan juga gitu, banyak banyak faktornya gitu. Terus ya udah akhirnya karena aku udah tahu dulu aku ada bakat depresi, ya udah aku merasa kayak oke nanti kalau misalnya gue melewati sesuatu hal kayak gitu lagi, gue harus open minded buat pergi ke profesional gitu karena selama ini nggak pernah kan, nggak pernah ke profesional gitu. Terus akhirnya ke psikolog. Oke. Dan pertamanya kalau ke psikolog itu kan emang membantu secara psikologi dan secara sosial ya. Oke. Tapi psikolog itu kan nggak memberikan obat. Jadi kayak Oke. aku udah 3 kali ke psikolog ya sebetulnya membantu. Tapi aku feel like oh ini kayaknya udah parah dan kayak aku butuh lebih dari ini deh Ini, gitu. Terus akhirnya aku coba ke psikiater. Terus ya udah akhirnya aku minum obat. Terus everything becomes better aja gitu kayak yang tadinya mungkin gara-gara aku depresi tuh aku jadi kayak skeptis sama hidup kayak kenapa sih kayak gini takdir gue lalala sekarang jadi lebih bersyukur apa semuanya semuanya jadi lebih membaik lah gitu gara-gara ke psikiater gitu deh. oke. Karena kan saat ini juga lagi rame nih ya Kak, anak-anak muda, apalagi yang beberapa kasus kemarin kejadian kayak bunuh diri gitu-gitu. Iya, Nah, iya. dan aku lihat juga di kolom komentarnya itu lumayan sedih gitu karena ada beberapa yang kemudian kayak kayaknya gue juga harus kayak gitu deh gitu. Aku Iya, cukup iya, cukup cukup iya. khawatir tuh Kak lihat kolom komentar kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih Kak kalau menurut Kak Syafa sendiri eh, kenapa rasa rasa tidak nyaman itu dan atau rasa kita tuh nggak berharga itu terbangun di dalam diri kita itu kenapa sih Kak kalau menurut Kak Syafa? Sebetulnya kalau misalnya yang aku pelajarin di psikologi dan mungkin yang aku rasain sendiri juga, Yes, yes. rasa tidak nyaman atau tidak berharga itu terbangun gara-gara kita itu nggak tahu tentang self worth kita. Maksudnya kayak kita itu nggak tahu tentang diri kita lebih dalam, Oke. kita nggak ada usaha juga untuk tahu tentang diri kita lebih dalam, terus kita overthinking pastinya, dan overthinking itu sangat manusiawi banget. Jadi jangan jangan nge-pressure untuk yang penting harus berhenti overthinking gitu, karena menurut aku overthinking itu Malah. manusiawi dan semua orang pasti pernah overthinking gitu ya. Dan kayak nggak punya self confidence pastinya, rasa tidak berharga, dan pastinya yang tadi aku bilang karena dia secara sosial, secara psikologis, dan secara biologis gitu ya. Jadi secara biologis mungkin di dalam otaknya dia memang ada pergantian hormon gitu. Jadi hormon kebahagiaannya kurang, terus dia jadi merasa seperti apa kayak gitu. Jadi kenapa kita bantu ke profesional biasanya itu karena kita ke profesional itu kita diberikan insight gimana cara menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau sosial, sosial itu lebih ke bantuan dari keluarga Keluarga atau ya. mungkin teman-teman. Pokoknya semua faktor ini sangat-sangat sangat membantu deh kalau misalnya kita lagi ngerasa down gitu. Dan
kalau kita ngerasa tidak berharga itu kan karena hal-hal itu dan kita nggak tahu value kita. Makanya Yes, yes. kalau misalnya kita lagi sedih atau apa, kita itu harus tahu tentang diri kita lebih dalam gitu. Gimana sih caranya? Kalau aku sih sukanya journaling. Aku suka journaling untuk get to know myself more. Oke, Habis oke, itu oke. aku juga suka nge-challenge pikiran-pikiran yang negatif gitu. Misalnya aku lagi ngerasa kayak eh, kayaknya gue sebetulnya nggak bisa deh masuk ke UI gitu misalnya dulu gitu ya. Terus aku mikir kayak ya what if sebetulnya gue bisa masuk UI tapi gue aja takut mencoba Yes, gitu. yes. Coba aja gitu karena apa sih yang bisa gue hilang apa sih what will I lose kalau misalnya gue nyoba Nyoba. gitu. Jadi ya udah kayak try to challenge juga kalau misalnya punya overthinking yang gak baik gitu. Dan aku juga mencoba jangan ngebandingin diri aku sama orang lain karena semua orang value-nya berbeda-beda, kelebihannya berbeda-beda, semua orang pasti punya kekurangan, semua orang juga pasti punya insecurity gitu. Gitu Jadi sih. otomatis kayak teralihkan juga ya Kak, karena kita Mm-mm. melakukan beberapa kegiatan. Nah, itu bisa Iya, menjawab pertanyaan aku sih sebenarnya selanjutnya, iya, gimana cara kita bisa terhindar atau melakukan penjagaan-penjagaan itu melalui aktivitas-aktivitas itu ya. iya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan nih Kak, banyak orang juga kayak mendiagnosis diri dia sendiri gitu, mungkin setelah Mm-mm. mendengar Mm-mm. atau habis nonton atau scroll TikTok gitu ya gitu, atau mungkin kita dicurhatin sama temen yang sepertinya mengalami gangguan psikologi gitu. Nah, mungkin ini juga sudah terjawab di awal tadi ya Kak. Sebenarnya tahapannya apa sih supaya teman-teman ini tuh tahu nih cara yang tepat, mungkin tadi ya datang ke psikologi, terus kalau misalkan datang ke psikolog, terus kemudian kalau misalkan kurang ini kita ke psikiater. Nah, itu gimana sih Kak tahapannya gitu? Supaya Mm, teman-teman tuh nggak asal-asalan gitu kalau aku lihat yes, di yes. Mm-mm. sosial media. Kalau aku itu pokoknya yang paling aku mau kasih tahu ke teman-teman pendengar juga adalah jangan self diagnose. Karena Oke, self diagnose itu lumayan bahaya sih. bahaya Maksudnya ya. kalau misalnya udah nge-label diri sendiri misalnya Yes, kayaknya yes. gue depresi deh, terus malah nggak ke profesional itu lumayan bahaya gitu. Karena sebetulnya punya beberapa simptom depresi pun belum tentu dia punya depresi atau mungkin dia punya depresi tapi ringan gitu. Jadi perlu banget untuk ngobrol sama profesional gitu kan. Yes. Yang kedua itu kita adalah kasih validasi dan be honest about ourselves gitu. As in kayak menurut aku yang paling penting adalah validasi dan tanya ke diri sendiri kita tuh lagi Oke, ngerasain apa apa? gitu. Kalau Oh, oke. teman-teman kamu lagi ngerasain apa, gimana Oh, perasaannya belakangan ini dan iya, lain-lain gitu iya, yes. dan pastinya kasih support ke mereka dan kasih psikoedukasi menurut aku itu sangat-sangat penting sih. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu memberikan stigma menurut aku karena mereka tuh nggak tahu bukan karena Yes. mereka pengen sombong dan Oh, jahat yes, yes. gitu nggak sebetulnya mereka nggak punya pikiran jahat mereka cuman nggak tahu aja dan mereka takut misinformasi jadi mereka juga belum terlalu nge-search gitu tentang psikologi dan lain-lain. Jadi mereka cuma nyari kayak mungkin simptom depresi, terus Iya, mereka langsung yes, yes. self-diagnose gitu. Padahal Iya, itu iya. nggak boleh Aha, gitu. aha. Yes. Dan yang selanjutnya mungkin aku perlu juga tekenin kalau urusan orang lain tuh bukan urusan kita. Yes, Maksudnya yes. apa? Maksudnya kita boleh berempati dengan orang Orang lain, lain. tapi kita Ah. harus ketahui juga kalau orang lain tuh bukan tanggung jawab kita gitu. Jadi kalau misalnya mereka emang nggak pengen ke psikolog, nggak pengen ke psikiater, ya it's okay karena Iya, itu di yes. luar kontrol kita dan Iya, kita iya. cuma bisa lakukan our best untuk mereka bisa mendapatkan treatment yang benar gitu. Dan ya pastinya being supportive tentang pergi ke terapi, pergi ke psikolog atau ke psikiater dan beri support. Oke, siap-siap. Dan pertanyaan selanjutnya nih Kak, Boleh. sebenarnya bentuk kegiatan apa aja sih nih Kak? Tadi udah di-mention juga sih sama Kak Syafa gitu. Mm-mm. Untuk gimana caranya supaya kita tuh bisa mengenal diri kita sendiri, Mm-mm. terus sampai di tahap yang kita tuh
udah menghargailah segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Oke, kalau menurut aku, karena aku juga sering banget ngomongin tentang journaling sebetulnya di Instagram Ya, yes. aku sangat merasa journaling itu ngebantu aku banget untuk mengetahui diri sendiri. Walaupun nggak semua orang butuh journaling ya, cuman menurut aku journaling itu suatu cara di mana aku benar-benar bisa nulis apa aja yang aku mau tahu tentang diri aku. Misalnya kayak, kan kita, oke, kalau misalnya aku pernah ditanya gini kayak, Syaf, apa sih yang bikin lo seneng? Senang, Terus aku oke. kayak apa ya? Kayak Bingung banyak ya, banget bingung. lagi, iya kayak bingung. Nah, kebingungan itu di Itulah saat aku ngejawab suatu jawaban itulah yang aku bisa temuin jawabannya kalau aku journaling journaling. Oke. gitu. Karena aku bisa ngelis satu-satu. Misalnya kayak what makes me happy, makan enak, Yes, pergi jalan-jalan. jalan-jalan, terus ke museum, ke ini, terus di situ nanti udah kelihatan patternnya. Aku udah nulis misalnya let's say 50 Berapa hal yang poin? bikin aku seneng, terus ternyata patternnya adalah aku suka jalan-jalan dan aku suka refreshing gitu, kayak gitu. Kayak patternnya tuh kelihatan dari gimana kita Oke. nulis apapun yang ada di pikiran kita gitu. Dan aku suka banget journaling karena itu, karena ngebantu aku solve problems, ngebantu Yes. aku untuk tahu tentang apa gitu, yang aku mau tahu tentang diri aku sendiri. Jadi aku sangat-sangat encourage journaling. Terus yang kedua adalah mengetahui hobi. Itu tuh Oke. penting sih menurut aku karena gini ya, maksudnya nggak semua orang emang punya hobi Punya yang hobi. produktif Iya, iya, dan iya, iya. dan menurut aku semua orang pasti punya hobi, tapi nggak semuanya produktif Iya, gitu. yes, yes. Ada orang yang mungkin hobinya makan, hobinya tidur, hobinya Nah, apa gitu. Nah, menurut aku dulu hal-hal yang kayak makan doa, hobi makan, hobi apa kayak gitu-gitu belum tentu bisa bawa hal positif ke positif. orang lain. Tapi karena adanya sosial media, kita tuh sekarang jadi bisa nge-embrace apapun hobi kita. Kalau tidur mungkin nggak bisa ya Iya, di-embrace. iya. Maksudnya kayak kalau tidur ya udah bagus deh istirahatnya banyak Buat gitu ya. kita. Cuma kalau let's say makan atau main game atau apa, kita sekarang bisa loh jadi gamer yang Yes. informatif gitu ke orang lain atau foodie yang informatif ke orang Yes, yes. lain gitu. Jadi finding hobi itu juga penting. Oke. Terus finding purpose, aku sangat-sangat butuh ini sih di dalam hidup aku. Kenapa? Karena orang tuh kalau nggak punya purpose di dalam hidupnya, menurut aku kayak aku gitu dulu pas aku depresi itu karena aku existential crisis, karena aku bingung kayak apa sih sebetulnya apa yang gue mau sih Mau. gitu. Kayak iya gue ngepost mental health tiap hari tapi sebetulnya gue pengen apa sih, pengen jadi apa gitu. Terus kayak ditanya cita-citanya apa, aku bilang Apa? kayak aku pengen jadi psikolog, tapi sebetulnya apa sih gue pengen apa gitu. Kayak setelah jadi psikolog and then what else gitu, masa gue cuma jadi psikolog aja Aja. kayak gitu. Jadi finding purpose itu juga meaningful. Terus habis itu juga making goals dan sub goals itu penting banget karena jadi sebelum kita sampai di purpose itu Oke. sebelumnya pasti ada sub goals dulu. Nah, itu tuh penting buat menjalani hidup sehari-hari menurut aku karena apa misalnya aku pengen banget jadi psikolog. Sub goalsnya apa? Sub goalsnya berarti adalah aku belajar lebih Yes. banyak tentang psikologi, aku baca buku tentang psikologi, aku ikut komunitas psikologi, Yes. aku nge-share konten-konten tentang psikologi untuk naikin kredibilitas aku kenalan sama orang-orang di bidang psikologi. Nah, Yes. itu sub goals yang bisa aku jalanin untuk ngejalanin goal aku yang besar nanti untuk jadi yang purpose tadi yang aku bilang. Jadi penting banget untuk punya sub goals. Kenapa? Karena ini bakal ngebuat kita keep going day to day gitu. Kayak Yes. gitu. Jadi penting banget sih menurut aku punya sub goals dan goals. Terus kayak untuk tahu diri sendiri lewat journaling dan finding hobby dan juga finding purpose Oke deh. gitu. Terima kasih Kak Syafa. Tadi aku udah mau nanya Thank lagi, you. ternyata itu udah kayak closing statement ya yang Oh, terakhir. okay. Thank you so Tapi much, mungkin boleh Aisyah. dikasih sedikit nih pesan buat teman-teman aja atau quotes dari Kak Syafa nih supaya teman-teman mungkin bisa fight atau bisa semangat terus jalanin hidup atau jalani hari-harinya. Oke, mungkin aku mau kasih closing statement aja kali Boleh. ya. Pastinya aku udah ngomong ini berkali-kali di sini, tapi menurut Mhm, aku, mhm, yuk kita coba lebih menormalisasi pergi ke terapi, pergi ke mhm, psikolog dan psikiater, pergi ke mhm. profesional. Yes. Karena apa? Karena menurut aku, di saat orang-orang lain mungkin ngelihat kayak Gen Z tuh lemah deh, Mhm, karena sekarang mhm. apa-apa kena mental health, kena mental illness Yes, gitu. yes. Menurut aku
kita speak up dan kita getting help is a form of strength yang mungkin orang lain belum tentu tahu gitu. Jadi menurut aku kekuatan kita adalah karena kita suka speak up dan kita nggak takut untuk mencari bantuan profesional. Jadi menurut aku pokoknya kita harus tetap menormalisasi bantuan profesional dan kita juga seek help, kita juga speak up tentang mental health, mental illness supaya kita nanti jadi ibu bapak yang baik dan anak-anak kita nanti nggak punya mental health issues kayak gitu. Oke deh, Oke, siap. Terima kasih Kak Syafa atas thank you so waktunya, atas much. pengalamannya. Semoga ini bisa jadi manfaat atau energi buat teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini. Sukses terus buat Kak Amin. Syafa. Sampai ketemu Sukses di terus lain buat Aisyah. Thank kesempatan. you so much. Bye bye, see you. Bye.